berada di sekitar tempat tinggal. Penasaran? Yuk tonton video ini. Yang pertama ada tanaman pandan wangi. Nama ilmiah pandan wangi adalah Pandanus amaryllifolius. Bernafas dengan stomata pada daun, juga memerlukan makan dan minum dengan cara fotosintesis. Tanaman pandan wangi membutuhkan tempat yang luas untuk tumbuh dan lebih cocok di dataran tinggi karena suhu yang cukup dingin dan kelembapan yang tinggi. Namun tetap bisa menanamnya di dataran rendah asal dirawat setiap hari. Akarnya tunjang yang menopang tumbuhan ini, menumbuhkan tunas di tempat lain hingga menjadikan individu baru. Pandan hidup bergerombol karena tunas-tunasnya berada di sekitar induk. Ekskresi terhadap rangsangan, yaitu tumbuhan ini jika kekurangan air maka akan mati. Adapun manfaat dari pandan wangi adalah digunakan sebagai bahan pewangi dan pewarna alami, digunakan sebagai bumbu dan bahan tambahan pada masakan karena dapat membuat masakan lebih harum aromanya. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Selanjutnya ada pohon kelapa. Nama ilmiah pohon kelapa adalah Cocos nucifera. Pohon kelapa sering tertiup angin sehingga daunnya bergerak. Kemudian, pohon kelapa memerlukan makan dan minum dengan cara fotosintesis. Pohon kelapa tumbuh menjulang tinggi karena bisa mengambil air dan mineral jauh ke dalam tanah. Pohon kelapa berkembang biak dengan menggunakan buah kelapa. Buah kelapa ini dihasilkan dengan penyerbukan. Ekskresi dengan stomata mengeluarkan kelebihan air melalui proses penguapan. Pohon kelapa apabila di siang hari atau terkena sinar matahari, daun kelapa menjadi layu. Adapun manfaat dari pohon kelapa ini bisa dimanfaatkan dari akar, batang, dan daunnya. Akar pohon kelapa bisa diolah menjadi obat sakit perut, dan batangnya sangat kuat, bisa digunakan untuk tiang utama penahan atap dan genteng. Dan daun kelapa yang masih muda bisa dijadikan alat pembungkus makanan seperti ketupat, dan batang daunnya dijadikan sapu lidi. Dan juga buah kelapa bisa digunakan sebagai minuman, sari atau santan, minyak, dan dagingnya yang lezat juga bisa dikonsumsi. Oke teman-teman, kemudian di sini ada pohon singkong. Singkong dengan nama latin Manihot esculenta merupakan jenis tumbuhan umbi akar atau akar pohon yang panjang fisik rata-rata bergaris tengah 2-3 cm dan panjang 50-80 cm tergantung dari jenis singkong yang ditanam. Daging umbinya berwarna putih atau kekuning-kuningan. Ketela pohon atau yang lebih dikenal dengan singkong atau ubi kayu merupakan pohon tahunan tropika dan subtropika dari keluarga Euphorbiaceae. Singkong merupakan tumbuhan bergerak dengan rangsang. Pada saat siang hari terkena sinar matahari, daun singkong menjadi layu. Singkong merupakan tumbuhan yang bernapas. Tumbuhan singkong perlu makan minum dengan berfotosintesis. Tumbuhan singkong tumbuh ke atas dan berkembang biak dengan cara vegetatif alami atau umbi bakar dan juga vegetatif buatan atau stek batang. Ekskresi pada tumbuhan singkong yaitu dengan stomata mengeluarkan kelebihan air melalui proses penguapan dan peka terhadap rangsangan ketika tumbuhan singkong terjadi pada daun kuning dan berguguran. Oke teman-teman, selanjutnya yang keempat ada tanaman cabai rawit. Cabai rawit atau Capsicum prutescens merupakan buah dan tumbuhan anggota genus Capsicum yang buahnya tumbuh menjulang menghadap ke atas. Buah cabai rawit berubah warnanya dari hijau menjadi merah saat matang. Meskipun ukurannya lebih kecil daripada varietas cabai lainnya, ia dianggap cukup pedas karena kepedasannya bisa mencapai 50.000 sampai 100.000. Cabai rawit merupakan tumbuhan yang bergerak dan bereaksi terhadap rangsang. Contohnya, jika terkena sinar matahari, daunnya menjadi layu. Cabai rawit bernapas dengan menggunakan stomata atau mulut daun. Cabai rawit makan dan minum dengan berfotosintesis. Cabai rawit tumbuh dengan menjulang ke atas.
berkembang biak dengan cara generatif, artinya melalui proses fertilisasi, yaitu peleburan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Cabai rawit melakukan ekskresi dengan stomata, mengeluarkan kelebihan air melalui proses penguapan. Dan cabai rawit pun peka terhadap rangsangan ketika daun kuning berguguran. Yang terakhir ada tanaman jahe. Jahe bergerak dengan rangsang. Pada saat siang hari terkena sinar matahari, daun jahe menjadi layu. Jahe bernapas dengan menggunakan stomata pada daun. Makan dan minum jahe menggunakan fotosintesis. Jahe tumbuh ke atas dan berkembang biak jahe adalah dengan rizoma atau akar tinggal atau rimpang. Daun, tangkal, dan akar tanaman jahe tumbuh dari rimpang. Rimpang adalah sebagian dari batang yang tumbuh sedikit di bawah permukaan tanah. Jahe pun ekskresi dengan stomata, mengeluarkan kelebihan air melalui proses penguapan. Jahe peka terhadap rangsangan ketika daun kuning dan berguguran. Oke teman-teman, selanjutnya ada hewan-hewan. Yang pertama ada hewan burung. Di sini ada burung kenari. Nama ilmiah burung kenari adalah Serinus canaria. Jika di darat bernafas dengan paru-paru, sedangkan di udara bernafas dengan pundi-pundi udara yang ada di lehernya. Memerlukan makan dan minum, makanannya berupa biji-bijian, telur semut, sayuran, dan telur puyuh rebus. Tumbuh dan berkembang biak dengan cara bertelur. Ekskresi, yaitu mengeluarkan urin dan feses, juga peka terhadap rangsangan. Ketika melihat kenari lainnya di sekitar tempat tinggalnya, maka kenari tersebut akan berkoar semangatnya untuk berkicau. Oke teman-teman, yang kedua ada ayam. Nama ilmiah dari ayam adalah Gallus gallus domesticus. Ayam termasuk hewan omnivora berjenis unggas. Ayam bergerak karena memiliki dua kaki, bernapas menggunakan paru-paru, memerlukan makan dan minum, dan makanannya adalah biji-bijian, dedak, dan lain sebagainya. Tumbuh dan berkembang biak dengan bertelur, mengeluarkan urin dan feses, juga peka terhadap rangsangan, yaitu ketika dipegang, ayam itu pun mematuk. Adapun manfaat dari ayam adalah daging ayamnya bisa dimasak. Selanjutnya yang ketiga ada kambing. Nama ilmiah kambing adalah Capra aegagrus hircus. Kambing adalah hewan mamalia dan juga hewan herbivora. Kambing bergerak karena memiliki dua kaki belakang dan dua kaki depan. Bernafas menggunakan paru-paru, juga perlu makan dan minum. Makanannya adalah rumput atau jenis tanaman lainnya. Tumbuh berkembang dengan melahirkan dan menyusui anaknya. Ekskresi dengan mengeluarkan urin dan feses. Kemudian peka terhadap rangsangan. Jika merasa terancam, kambing akan bersuara dan merasa panik. Adapun manfaat dari daging kambing adalah dagingnya bisa dimasak. Oke teman-teman, kemudian yang keempat saya akan mengamati kucing. Kucing disebut juga kucing domestik atau kucing rumah. Nama lain dari kucing yaitu Felis catus. Kucing bergerak dan bereaksi terhadap rangsang. Kucing dapat melakukan pergerakan seperti berjalan, berlari, dan menggerakkan anggota badan. Bereaksi terhadap rangsangan ketika didekati ancaman, dia menggigit atau mencakar. Kucing bernapas menggunakan paru-paru. Kucing termasuk hewan karnivora, ia bisa memakan ikan, daging, dan lainnya. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan dan menyusui, atau mamalia. Kucing ekskresi dengan mengeluarkan urin dan mengeluarkan feses. Kucing peka terhadap rangsangan ketika dia merasa terancam. Dia menggigit dan mencakar rangsangannya. Selanjutnya yang terakhir, saya akan mengamati bebek. Bebek adalah nama umum untuk beberapa spesies burung dalam famili Anatidae. Bebek umumnya adalah burung akuatik yang sebagian besar berukuran lebih kecil dibandingkan kerabatnya. Bebek bergerak dan bereaksi terhadap rangsang. Bebek dapat melakukan pergerakan berjalan, berlari, dan menggerakkan anggota badan, bahkan berenang.
Bereaksi terhadap rangsangan ketika didekati oleh manusia atau makhluk hidup lainnya menjauh. Bebek bernapas menggunakan paru-paru. Bebek termasuk hewan omnivora, jadi ia bisa makan tumbuhan dan hewan kecil seperti ikan, serangga, cacing, dan tempayak. Bebek berkembang biak dengan bertelur. Ekskresi dengan cara mengeluarkan urin dan feses. Peka terhadap rangsangan, iritabilitas bebek. Ketika didekati, bebek cenderung menjauh untuk menghindari ancaman. Oke teman-teman, itulah video pengamatan mengenai ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal. Dan ternyata banyak sekali ciri-ciri dan manfaat dari hewan dan tumbuhan itu. Benar sekali, dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah menciptakan berbagai makhluk hidup, dari mulai tumbuhan, hewan, dan kita juga sebagai manusia tentunya saling membutuhkan. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.